Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ustaz Dasmi dalam mata pelajaran Tahfidz untuk kelas 4. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menghafalkan surat At-Thariq ayat 5 sampai ayat 8 ya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan menambah yaitu ayat 9 sampai ayat 13. Ya, langsung saja kita mulai dari ayat 9 terlebih dahulu. Perhatikan baik-baik, Ustaz akan membacakan, kalian perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tublas sarair. Satu ulangi. Yauma tublas sarair. Ya, di ayat yang ke-9 ini yang perlu diperhatikan. Yauma tublas sarair ya, huruf ra-nya dibaca panjang, boleh 4 harokat, boleh 5 harokat ya. Sarair. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, Ustaz ulang lagi ayat 9. Yauma tublas sarair. Kemudian lanjut ke ayat yang ke-10. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Ya, satu ulang lagi. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Ya, di ayat yang ke-10 yang perlu diperhatikan, yang pertama fama, mimnya dibaca panjang 2 harokat. Kemudian lahu juga ya, hu-nya dibaca 2 harokat. Min kuwatiu, di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf qaf, yaitu bacaan ikhfa, maka cara membacanya nun sukunnya dibaca samar ya. Min kuwatiu. Ya, kemudian lanjut kuwatiu wala ya, di situ ada tanwin bertemu dengan huruf waw. Itu termasuk bacaan idgham bi gunnah ya. Jadi cara membacanya mendengung ya. Langsung masuk ke huruf waw dengan mendengung. Kuwatiu wala ya, lamnya panjang, kemudian nasir, huruf na-nya panjang. Kemudian huruf shadnya pendek ya, jangan dipanjangkan. Nasir. Ya, satu ulang lagi ayat yang ke-10. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Ya, lanjut ke ayat yang ke-11. Was-samaa'i dzatir raj. Satu ulang lagi. Was-samaa'i dzatir raj. Ya, di ayat yang ke-11 yang perlu diperhatikan. Was-sama ya, huruf mimnya dibaca panjang, boleh 4 harokat, boleh 5 harokat ya. Yang penting konsisten. Kemudian za, huruf za-nya panjang 2 harokat. Dzatir raj. Ya, di akhir ayat di situ terdapat huruf ain ya. Karena waqaf berarti huruf ainnya disukun. Ya. Jadi dzatir raj. Ya, huruf ain sukunnya tetap dibaca ya. Jangan sampai tidak dibaca. Satu ulang lagi ayat yang ke-11. Was-samaa'i dzatir raj. Kemudian dia lanjut ke ayat yang ke-12. Wal ardi dzatis sad. Ya. Ulang lagi Ustaz. Ayat 12. Wal ardi dzatis sad. Ya. Di ayat yang ke-12 yang perlu diperhatikan, wal ardi dzati ya, huruf za-nya dibaca panjang 2 harokat, kemudian langsung dzatis sad. Ya, sama seperti sebelumnya ya, di akhir ayat terdapat huruf ain ya, karena ainnya diwaqaf maka huruf ainnya menjadi sukun ya. Jadi tetap terbaca huruf ain sukunnya. Jangan sampai tidak dibaca ya. Ustaz ulang lagi ayat yang ke-12.
wal ardi dzatis shad. Ya, kemudian ayat yang ke-13, innahu laqaulun fasl. Satu ulang lagi, innahu laqaulun fasl. Ya, di ayat yang ke-13 yang perlu diperhatikan, innahu, ya, di situ ada nun tasydid, ya, itu termasuk bacaan gunnah. Cara membacanya ditahan kemudian diperpanjang, ya. Innahu, kemudian hu-nya di situ dibaca panjang 2 harokat. Kemudian laqaulun fasl, ya, di situ ada lam tanwin, ya, domah tanwin tepatnya bertemu dengan huruf fa. Itu bacaan ikhfa, jadi tanwinnya dibaca samar, ya. Laqaulun fasl. Ya, kemudian di akhir ayat terdapat huruf lam domah tanwin, ya, tanda bacanya karena diwaqaf atau berhenti maka dirubah menjadi sukun, ya. Jadi tetap terbaca huruf lam sukunnya, ya. Saya ulang lagi ayat 13, innahu laqaulun fasl. Ya, seperti itu, ya. Nah, itu tadi kita sudah menghafalkan surat At-Tariq ayat 9 sampai ayat 13. Ya, untuk tugas kalian di rumah, yang pertama menghafalkan surat At-Tariq ayat 9 sampai ayat 13. Kemudian ditulis surat At-Tariq ayat 9 sampai 13 di buku tulis tahfidz kalian. Ya, mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.